Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wina Nurul Imani. Nah, aku di sini akan membahas tentang apa sih easy money policy. Nah, yang pertama ada tentang apa sih easy money policy. Nah, easy money policy di sini atau kebijakan uang longgar. Nah, kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di perekonomian. Nah, kebijakan moneter ini diterapkan selama resesi atau ketika perekonomian mengalami pertumbuhan yang lambat. Nah, yang kedua ada tentang tujuan dari easy money policy. Nah, tujuan dari easy money policy menurut aku ada 4 ya. Nah, yang pertama ada meningkatkan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga agar peminjaman lebih murah dan mudah diakses sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Yang kedua adalah membuat kredit lebih terjangkau untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, dan yang ketiga, dengan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dan memperluas produksi, nah easy money policy membantu untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang terakhir adalah membantu perusahaan untuk memenuhi permintaan yang meningkat melalui akses ke pinjaman murah. Untuk melaksanakan kebijakan easy money policy, Bank Sentral menggunakan 3 instrumen. Dan instrumen yang pertama yaitu menggunakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau open market operation adalah salah satu cara utama Bank Sentral mempengaruhi uang beredar dan suku bunga. Dalam kebijakan easy money policy, Bank Sentral melakukan pembelian sekuritas pemerintah. Contohnya ialah obligasi pasar terbuka. Nah, ketika Bank Sentral membeli obligasi, uang tunai yang sebelumnya tidak ada di pasar akan dimasukkan ke dalam sistem. Dalam hal ini, meningkatkan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah membuat kredit lebih murah dan lebih mudah diakses yang mengakibatkan banyaknya investor, perusahaan, dan ataupun individu yang cenderung meminjam uang untuk menjadikan investasi ataupun konsumsi. Hal ini akan mendorong aktivitas ekonomi seperti pembukaan pabrik, pembukaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan produksi. Dengan cara seperti ini, maka daya beli semakin meningkat dan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Yang kedua ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank komersial ketika mereka meminjamkan uang untuk kebutuhan jangka pendek, yaitu kebutuhan likuiditas. Dalam konteks kebijakan easy money policy, ketika bank sentral menurunkan tingkat diskonto, maka bank-bank komersial bisa meminjamkan kepada peminjam dengan suku bunga yang lebih rendah. Ini membuat kredit mudah diakses oleh perusahaan dan individu, mendorong mereka untuk berinvestasi dan meningkatkan pengeluaran. Sebaliknya, jika diskonto dinaikkan, maka bank-bank komersial akan enggan meminjamkan kepada masyarakat dengan bunga yang lebih tinggi. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena akses kredit yang terbatas. Oleh karena itu, penurunan tingkat diskonto adalah salah satu cara untuk meningkatkan peredaran uang dan mendukung perekonomian. Yang ketiga ada syarat cadangan. Syarat cadangan lebih mengacu pada jumlah uang yang harus disimpan oleh bank komersial kepada bank sentral sebagai cadangan. Ketika syarat cadangan dinaikkan, bank-bank komersial harus menahan lebih banyak uang dan tidak dapat meminjamkan sebanyak sebelumnya. Hal ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar. Sebaliknya, jika syarat cadangan diturunkan, maka bank-bank komersial memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan, sehingga meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar. Dengan menurunkan syarat cadangan, Bank Sentral memberi ruang kepada bank untuk mendorong lebih banyak pinjamannya. Nah, yang dapat merangsang kegiatan ekonomi. Kebijakan ini sering digunakan dalam
Easy Money Policy untuk mendorong lebih banyak pinjaman dan mempercepat pemulihan ekonomi setelah resesi atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, memahami Easy Money Policy penting bagi siapa saja yang tertarik dengan investasi. Nah, karena kebijakan ini mempengaruhi kondisi pasar atau keputusan ekonomi. Suku bunga yang lebih rendah, nah misalnya nih, dapat membuka peluang investasi di saham atau aset kripto. Nah, jika kamu ingin memulai investasi dengan mudah dan praktis, Reku adalah platform yang tepat untuk membantu kamu belajar dan mengelola investasi dengan baik. Hanya dalam satu aplikasi, kamu bisa berinvestasi lebih dari 800 pilihan aset global. Itulah rekomendasi aplikasi dari aku untuk berinvestasi dengan bijak. Nah, udah nih penjelasan tentang Easy Money Policy. Nah, sekarang terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bye-bye.